Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 32, soal nomor 7, 8, dan 9. Disimak ya deh ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7, panjang sisi-sisi segitiga adalah 1 cm, 2A cm, dan 3A cm. Buktikan bahwa ketiga ukuran tersebut bukan merupakan triple Pythagoras. Kemudian yang A, jika P min Q, P, P plus Q membentuk triple Pythagoras, tentukan hubungan antara P dan Q. Yang B, jika P sama dengan 8, tentukan triple Pythagoras. Nah, untuk soal nomor 7 ini, Dek, poin A ini masih berhubungan dengan poin B, ya. Tetapi untuk soal yang atas sendiri ini sebenarnya tidak berhubungan dengan A dan B di sini. Oke, jadi ini sebenarnya kita punya 3 soal ya. Yang pertama yang paling atas, kemudian yang A dan yang B. Kayak gitu ya. Langsung saja kita kerjakan. Untuk soal yang paling atas dulu, kita disuruh membuktikan bahwa ketiga ukuran segitiga ini bukan merupakan triple Pythagoras. Karena bukan merupakan triple Pythagoras, berarti mereka nanti tidak memenuhi syarat triple Pythagoras yang berbunyi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nanti mereka tandanya pasti bukan sama dengan. Artinya apa? Sisi sebelah kiri itu tidak sama dengan sisi sebelah kanan. Nah, kita membuktikan itu. Yang pertama, kita harus lihat dulu yang mana A, yang mana B, yang mana C. Kalau dilihat sekilas, di sini kan ini 1 cm ya. Kemudian ini 2A, di sini 3A. Otomatis yang paling panjang yang mana? Tentu saja yang paling panjang adalah yang 3A. A itu apa? A itu artinya nanti bisa diganti angka berapapun. Nah, tetapi kita tahu A di sini tidak mungkin 0 atau negatif. Paling tidak A ini adalah 1. Nah, 3 kali 1, 3. Ini 2 kali 1, 2. Kalau yang di sini sih tetap 1. Jadi A-nya berapapun, mau dia 1, 2, 3, 4, tetap 3A ini yang paling panjang ya, atau yang paling besar nilainya. Jadi ini kita ambil sebagai C. Sementara untuk 1 dan 2A ini bebas. Boleh satunya ini sebagai A, 2A-nya ini sebagai B. Boleh. Atau dibalik, 2A-nya sebagai A, satunya ini sebagai B. Nggak masalah ya. Yang penting C-nya ini yang tidak boleh ketukar-tukar. Ya, yuk kita masukkan. C-nya adalah 3A, berarti gini, 3A kuadrat ya, sama dengan, nah sekarang A kuadrat. A-nya tadi kita pakai yang mana? Mau yang ini aja ya, 2A ini ya. Ini Kak Sari tandain gini ya deh ya. Ini sebagai C, di sini sebagai A, ini sebagai B, gitu ya. A-nya adalah 2A, berarti dalam kurung 2A kuadrat ditambah B kuadrat. B-nya 1 ya, berarti 1 kuadrat kayak gini. Terus 3A kuadrat itu artinya 3A kali 3A. 3 kali 3 adalah 9, A kali A adalah A kuadrat. Sama dengan 2A kuadrat itu artinya 2A kali 2A, 4A kuadrat tambah 1 kuadrat adalah 1. Terlihat 9A kuadrat itu sama nggak dengan 4A kuadrat tambah 1? Tidak sama ya, makanya ini kita kasih tanda tidak sama dengan. Artinya terbukti bahwa ukuran ini tadi ya, 1, 2A, dan 3A bukan merupakan triple Pythagoras. Kayak gitu, bukan triple Pythagoras. Oke, yes ya. Ini pertanyaan yang paling atas sudah berhasil kita jawab. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang A di sini. Jika P min Q, P plus Q membentuk triple Pythagoras, tentukan hubungan antara P dan Q. Nah, karena ini membentuk triple Pythagoras, justru nanti ini akan memenuhi teorema Pythagoras yang berbunyi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, seperti tadi kita tentukan dulu yang mana A, yang mana B, yang mana C. Intinya kita harus mencari C-nya saja. C itu harus nilai yang paling besar ya. Di antara P min Q, P, dan P plus Q, kira-kira yang paling besar yang mana? Nah, yang paling besar adalah P plus Q.
ya kan? Terus nanti yang paling kecil sama yang sedengan yang mana Kak Sari? Nggak masalah ya. Yang paling kecil dengan yang sedengan itu bisa sebagai A dan B. Toh kebolak-balik nggak apa-apa. Yang penting yang paling panjang yang harus kita temukan. Jelas yang paling panjang adalah yang P plus Q. Iya dong, ini P saja. Ini malah P plus Q. Kalau dibandingkan ini malah P dikurangi Q. Tentu saja yang tertinggi nilainya nanti adalah P plus Q. Berarti ini kita tentukan sebagai C. Untuk A dan B bebas ya. Anggap aja ini A, nah di sini B-nya. Kayak gitu ya. Kita buktikan. Cara membuktikannya dengan teorema Pythagoras tadi. Yuk, ini untuk poin yang A, kita tulis dulu. A-nya sama dengan P min Q ya. Kemudian B-nya sama dengan P, oke. Dan C-nya sama dengan P plus Q. Nah, teorema Pythagoras sudah hafal ya, berbunyi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kayak gitu. Kita masukkan C kuadrat. Karena C-nya tadi adalah P plus Q, berarti P plus Q kuadrat sama dengan A kuadrat. A-nya tadi ini ya, P min Q ya. Berarti A kuadrat ya P min Q kuadrat. Ditambah B kuadrat. B-nya adalah P. Berarti ya P kuadrat. Oke, sekarang kita buka kurungnya. Kita kuadratkan. Hati-hati. P ditambah Q kuadrat itu bukan hanya P kuadrat tambah Q kuadrat ya. Bukan ya. Tetapi P kuadrat tambah ini 2 kali P kali Q, 2PQ, baru ditambah lagi Q dikuadratkan ya Q kuadrat. Gini loh ya, hati-hati ya dek. Nah sekarang untuk P min Q kuadrat, ini juga hasilnya bukan P kuadrat dikurangi Q kuadrat, bukan ya, melainkan yuk P dikuadratkan adalah P kuadrat. Kemudian ini 2 kali P kali negatif Q ya. 2 kali P 2P dikali negatif Q menjadi negatif 2PQ. Kayak gitu loh ya. Nah sekarang ini negatif Q dikuadratkan. Negatif dikali negatif itu positif ya. Berarti negatif Q dikuadratkan itu menjadi positif Q kuadrat. Kemudian ini ditambah P kuadrat. Nah, kayak gini. Sekarang yang boleh kita sederhanakan. Yang ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan itu boleh kita coret aja. Ini nih, P kuadrat dengan P kuadrat yang di sini ya. Kemudian mana lagi? Positif Q kuadrat dengan positif Q kuadrat juga boleh ya. Yang ini positif 2PQ, yang di sebelah kanan negatif 2PQ. Jangan dicoret. Kenapa? Karena tandanya berbeda. Kalau gitu malah kita bawa ke sini aja ya. Ini 2PQ tulis dulu. Kemudian ini dek, negatif 2PQ bawa ke sebelah kiri. Tanda negatifnya berganti menjadi tanda positif kayak gini. Nah, yang di sebelah kanan karena negatif 2PQ-nya sudah pindah, hanya tersisa positif P kuadrat. Positif nggak usah ditulis, nggak apa-apa, langsung P kuadrat aja. Nah, sehingga yuk 2PQ ditambah 2PQ berapa PQ? 4PQ ya, sama dengan P kuadrat. Terus masih bisa kita sederhanakan. Ini dua-duanya sama-sama kita bagi P. Kalau di sebelah kiri ini kita bagi P, 2PQ dibagi P, P-nya hilang. Tersisa apa? 4Q saja. Ya, sorry. 4PQ dibagi P, P-nya hilang. Tinggal 4Q. Sementara yang ini P kuadrat dibagi P kuadrat itu kan artinya P kali P. Nah, salah satu P-nya dicoret dengan P yang di sini. Tersisa P saja. Nah, sudah. Jadi ketemu inilah hubungan antara P dan Q, yaitu 4Q sama dengan P, atau Q sama dengan P per 4 ya. Ini dia. Oke, kan kita diminta untuk menentukan hubungan antara P dan Q. Jangan dijawab hubungan mereka baik-baik saja. Jangan ya deh ya. Maksudnya hubungannya apa? Ya begini. Artinya 4 dikali Q itu sama dengan P. Atau P itu sama dengan 4 kali Q. Atau Q itu sama dengan P per 4. Ini dia hubungan antara P dan Q. Oke, terjawab ya. Ini untuk soal bagian A. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B. Masih ada hubungannya dengan A. Jika P sama dengan 8, tentukan triple Pythagoras. Ya udah, tadi kan di sini kan ada ukurannya P min Q
P dan P plus Q. P-nya dikasih, yaitu angka 8. Berarti kita cari dulu nilai Q-nya. Nanti kalau nilai Q-nya sudah ketemu, nah P min Q gampang. P plus Q juga gampang. Yuk, kita cari ya nilai Q-nya. Caranya masukkan. Untuk yang B, ambil dari sini ya. Mau yang ini boleh. Q sama dengan P per 4. Tulis dulu. Tadi P-nya sama dengan 8. Kan dari soal ya. Maka, nah Q sama dengan P per 4 ya. Dari sini. Berarti sama dengan berapa? 8 per 4. Sama dengan 2. Tuh, Q-nya sudah ketemu 2. Maka triple Pitagorasnya tinggal kita masukin. Yang pertama P min Q. Berarti P-nya 8, Q-nya 2. 8 kurangi 2. 6 ya. Jadi triple Pitagorasnya ini P min Q sama dengan 8 kurangi 2 sama dengan 6. Terus P saja, kalau P saja tentu saja 8. Sama satu lagi P plus Q. Kalau P plus Q, P-nya 8, Q-nya 2 ya. 10. Nah, jadi triple Pitagorasnya adalah ini 6, 8, 10 ya. Tulis 6, 8, 10. Jeng jeng, selesai ya. Maaf, Kak Sari nulisnya di kertas penghabisan kayak gini nggak apa-apa ya Dek ya, biar nggak ganti kertas. Jadi malah enak kalian kalau misalnya mau di screenshot juga lebih mudah kayak gitu ya. Yang penting dengerin penjelasannya Kak Sari, kalian paham. Langkah-langkahnya diikutin, kemudian dikerjakan ulang. Nanti kalau dapet soal yang mirip-mirip kayak gini, kalian bisa. Yes. Nah, selesai ya soal nomor 7. Sekarang kita bisa geser ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Perhatikan segitiga ABC berikut ini. Ini deh, A ke B ke C. Kembali lagi ke A ya. Segitiga ABC-nya tuh yang besar ini. Kemudian BD sama dengan 4 cm, BD 4 cm, AD sama dengan 8 cm, AD 8 cm, dan CD 16 cm. CD 16 cm. Yang diminta A, tentukan panjang AC yang ini. B, tentukan panjang AB yang di sini. C, apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Jelaskan. Oke, untuk menentukan yang C ini, apakah segitiga ABC ini siku-siku, memang kita harus tahu ukuran ketiga sisinya. Yang pertama ukuran sisi AB, belum tahu, nanti kita hitung. Terus ukuran sisi AC juga belum tahu, dan ukuran sisi BC. Kalau BC kita udah tahu, ini ya, 4 tambah 16. Berapa? 20. Oke. Jadi ukuran BC 20. Nanti kalau kita udah tahu ukuran AB dan AC, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan apakah segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku. Oke, langsung saja. Langkah pertama kita hitung dulu untuk poin yang A, tentukan panjang AC. Kalau AC kita gunakan ukuran ini. AD dan CD. Anggap aja AD ini yang berukuran 8 ini sebagai A-nya. Kemudian CD ini yang berukuran 16 ini sebagai B. Oke. Nah, yang kita cari AC. AC ini kita anggap sebagai C. Karena dia kan sisi miring ya, sisi terpanjang atau hipotenusa. Bagaimana mencari nilai C? Karena di sini adalah segitiga siku-siku. Kok tahu Kak? Tahu dong. Ini ada tandanya. Kalau sebelah sini tandanya siku-siku, berarti yang sini juga. Nah, karena ACD ini merupakan segitiga siku-siku, jadi kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk mencari nilai C-nya. Langsung saja, ayo. Kita gunakan teorema Pitagoras ya. Datanya A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 16, yang dicari C-nya. Nah, teorema Pitagoras berbunyi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan A-nya adalah 8. Berarti A kuadrat ya 8 kuadrat. Tambah B kuadrat. Ini ya 16 kuadrat. Kayak gitu. Berarti C kuadrat sama dengan 8 kuadrat adalah 64 ditambah 16 kuadrat adalah 256. Nah, sehingga ketemu C kuadrat sama dengan 64 tambah 256 ya. 4 tambah 6 10. 6 tambah 5 11 tambah 1 12.
terus 2 tambah 1, 3. Nih, C kuadrat sama dengan 320. Kalau gitu C-nya sama dengan apa? Akar dari 320. Nah, akar 320 bisa kita sederhanakan, dipecah ya Dek ya, menjadi akar berapa kali berapa ya? Kita pecah aja menjadi 64 kali 5 ya. 64 kali 5 itu benar kan ya, 320 ya. Nah, sekarang akar 64 itu ada. Akar 64 adalah 8. Nah, kali akar 5. Akar 5 berapa? Akar 5 itu biarkan aja dalam bentuk akar 5. Gini, jadi akar 320 itu sama dengan 8 akar 5. Ini nilai C-nya ya, 8 akar 5 cm. Oke, kita pindahkan pada buku kita di sini. C sama dengan 8 akar 5 cm. Nah, oke, terjawab ya untuk panjang AC-nya. Sekarang tentukan panjang AB. Ini AB. Nah, untuk menghitung AB kita gunakan ukuran ini deh, AD dan BD. Anggap aja AD ini yang berukuran 8 ini sebagai A, kemudian BD yang berukuran 4 ini sebagai B-nya. Lagi-lagi kita akan menghitung C-nya ya, karena AB ini adalah sisi miring atau sisi terpanjang atau disebut hipotenusa. Oke, lagi kita menggunakan teorema Pitagoras ya, karena segitiga ABD ini juga merupakan segitiga siku-siku. Langsung saja, ayo. Oke, di sini ya untuk yang B datanya A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan berapa gitu ya. Langsung saja C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat, berarti 8 kuadrat tambah B kuadrat. Ini ya 4 kuadrat. Nah, C kuadrat sama dengan 64 ditambah 16. C kuadrat sama dengan 64 tambah 16 itu 80. Oke, nah berarti C sama dengan apa? Kalau C kuadrat sama dengan 80, berarti C itu sama dengan akar 80. Akar 80 bisa kita sederhanakan, dipecah aja menjadi akar 16 kali 5. Oke, nah kemudian akar 16 ini ada, yaitu 4 ya. Akar 5 biarkan saja dalam bentuk akar 5. Gini. Jadi ketemu ya, C-nya adalah 4 akar 5 cm. C tadi apa? C tadi adalah panjangnya AB. Yes, ini 4 akar 5 cm. Oke. AC sudah ketemu, AB juga sudah ketemu, berarti poin A dan poin B selesai. Sekarang untuk poin C, apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Jelaskan. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Kalau memang dia siku-siku, ini nanti siku-sikunya itu ada di sini deh. Kenapa? Karena terlihat BC ini adalah sisi yang terpanjang. Ukurannya aja paling panjang ya, 20. Sementara yang lain ukurannya 8 akar 5 dan 4 akar 5. Oke, jadi kita sudah punya BC ini kita anggap sebagai C. Kemudian di sini ya, panjang AB ini kita anggap sebagai A yang baru. Nah, panjang AC kita jadikan B. Oke, ini untuk segitiga ABC ya, kembali ke A lagi. Jadi A-nya adalah 4 akar 5, B-nya adalah 8 akar 5, dan C-nya adalah 20. Kita buktikan kalau memang C kuadrat itu nanti sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka terbukti segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku. Tetapi kalau tidak, ya bukan gitu ya. Langsung saja, yuk kita kerjakan. Iya, ini ya datanya ya, A, B, dan C. Langsung yuk kita masukkan ke teorema Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya adalah 20, berarti ya 20 kuadrat. Sama dengan A kuadrat. A-nya 4 akar 5. Gini deh, 4 akar 5. Tutup kurung kuadrat. Gitu ya, tambah B kuadrat, B-nya 8 akar 5, pakai dalam kurung ya, 8 akar 5 kuadrat gini. Yuk, sama dengan 20 kuadrat itu artinya 20 kali 20, 400 ya. Nah, 4 akar 5 kuadrat itu artinya 4 akar 5 kali 4 akar 5. 4 kali 4, 16.
Akar 5 kali akar 5 itu akar 25. Akar 25 itu berapa? Ayo, ya 5, ya kan? Nah, tambah 8 akar 5 kuadrat. 8 kuadrat atau 8 kali 8 itu 64. Kemudian akar 5 kuadrat atau akar 5 kali akar 5. Ya akar 25. Akar 25 berapa? Ya 5. Gini. Sehingga ini 400 sama dengan 16 kali 5 adalah 80 tambah 64 kali 5 adalah 320. Terus 400 sama dengan 80 tambah 320 ya 400 juga. Nah, ternyata terbukti ya 400 itu sama dengan 400. Ini kan pernyataan yang benar ya. Memang ya 400 kan sama dengan 400. Berarti C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Terbukti bahwa segitiga ABC merupakan segitiga apa, Dek? Siku-siku gitu. Ya, gini. Paham ya? Seandainya ini tadi nilainya 400 sama dengan 360 misalnya, berarti ya bukan segitiga siku-siku. Maksudnya gitu. Karena ini tanda sama dengan ya 400 memang sama dengan 400, berarti segitiga ABC-nya merupakan segitiga siku-siku. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ya silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti Kak Sari bantu jawab sebisanya. Tetapi kalau di kolom komentar itu terbatas ya, Kak Sari sudah sering bilang kayak gitu. Nah, yang agak tidak terbatas, yang agak leluasa itu di mana? Di grup aja. Buat kalian yang belum gabung di grup, silahkan di 081456109870. Gabung ke sini ya, kita nanti diskusi bareng-bareng. Gabung ke dalam grup gratis. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir di video kali ini, yaitu soal nomor 9. Baca dulu. Ini dia, diketahui persegi panjang ABCD, terdapat titik P sedemikian sehingga PC sama dengan 8 cm, PA sama dengan 6 cm, dan PB sama dengan 10 cm. Dapatkah kalian menentukan jarak titik P ke D? Bagaimana kalian menemukannya? Nah, cara mudahnya kita gambar aja dulu persegi panjang ABCD seperti ini. Nah, ini dia persegi panjang ABCD. Kita baca ketentuannya di sini. Terdapat titik P sedemikian sehingga PC 8 cm. Oke. PC nanti harus 8 cm. Kan di sini titik C-nya. P-nya mau kita letakkan di mana ya supaya nanti PC itu 8 cm. Bisa pokoknya bisa di garisnya, bisa di dalam sini ya. Oke, pokoknya nanti 8 cm. Misalnya deh kita letakkan P-nya di sini nih. Kak Sari masih pakai pensil dulu ya, karena ini masih coba-coba. PC 8 cm. Kemudian PA 6 cm. Oh, ternyata dari P ke A harus 6 cm. Wow, berarti serong gini ya. Ya udah deh biarin dulu 6 cm. Dan ini PB 10 cm. PB-nya harus 10 cm. Nah, Kak Sari udah punya ide nih. Idenya kayak gini deh. Kita letakkan P-nya itu di sini. Di sini ya. Jadi ini juga titik P. Ini kita hapus aja dulu. Kita hapus P-nya ya. Nah, ini juga. Oke. Sip. Sekarang P-nya kita letakkan di sebelah sini. Tadi katanya P ke C 8 cm. Oke, berarti garis ini 8 cm ya. PA 6 cm. Nah, kenapa Kak Sari tiba-tiba teringat P-nya di sini? Maksudnya mencoba diletakkan di sini. Karena tadi katanya PB adalah 10 cm. Ini kalau kita tarik garis ke sini, ini kan diagonal. Ya, diagonalnya 10 cm. Nanti Kak Sari benerin pakai penggaris. Oke, kalau PC 8, PA 6, berarti CB berapa? Sama dengan PA ya, 6 juga. Nah, kalian ingat nggak? Ini adalah ukuran triple Pythagoras ya. 6, 8, sisi miringnya 10. Tuh, jadi masuk akal kalau P-nya itu di sini ya. Jarak dari P ke C 8, betul. Jarak dari P ke A 6, betul. Dan jarak dari P ke B 10 juga betul. Oke, kita benahin gambarnya ya, seperti ini.
Nah, ini udah rapi ya. Jadi jarak dari P ke C sesuai yang diminta pada soal 8 cm, betul. Jarak dari P ke A 6 cm, betul. Dan jarak dari P ke B 10 cm. Sudah, berarti posisi P di sini. Nah, pertanyaannya tadi apa? Dapatkah kalian menentukan jarak titik P ke D? Bagaimanakah kalian menemukannya? Kalau gitu, jarak dari titik P ke D berapa cm, Dek? Tidak berjarak ya, atau 0 cm, karena mereka terletak pada satu titik yang sama. Gitu, kita jawab aja. Jarak dari titik P ke D adalah 0 cm ya, karena kasih penjelasan titik P dan D titik B dan D berada pada satu titik yang sama. Gini, insya Allah benar ya. Kalau redaksi jawabannya kalian boleh pakai kalimat masing-masing deh, intinya harus sama. Ini D ya, D ya, ini D. Oke, sudah ya? Selesai ya? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Kak Sari itu senang kalau kalian mau bertanya. Kalau kalian bertanya itu berarti kan kalian sudah berusaha untuk memahami ya. Daripada hanya mencatat aja kayak gitu ya. Malah lebih efektif kalau sambil dipahami, sambil bertanya. Tetapi kalau sudah paham semuanya, nggak bertanya ya nggak apa-apa. Nggak usah dipaksakan. Oke deh, Kak Sari mau pamit karena sudah selesai ya. Soal nomor 7, 8, 9 sudah terjawab semua. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Nah, sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.